Oke, sama-sama. Oh ya Bung, sorry telat ya. Tadi mencoba untuk cari tempat yang lebih kondusif. Siap, Bung. Halo Josu. Ya, sudah masuk suaranya ya? Sudah, akunmu itu ada 2. Satu aku mute. Jadi silakan bicara saja, nanti nggak ada masalah kok. Silakan ya Josu. Baik, terima kasih kawan-kawan. Selamat sore, selamat bergabung di diskusi rutin MAP Corner. Ini adalah seri diskusi tematik dari lanjutan sebelumnya tentang Omnibus Law. Ketika minggu lalu kita berpolemik soal Omnibus Law dari aspek legal HAM dan secara substansial, di minggu ini kita akan berpolemik atau membincangkan lebih lanjut bagaimana kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi bagian dari Omnibus Law ini juga memiliki keterlibatan dengan sivitas akademika, mempertanyakan bagaimana kemudian keperpihakan kampus saat ini. Suaraku masuk nggak ya? Masuk jelas. Kawan Josu, silakan. Terima kasih, aku lanjutkan. Nah, terima kasih sudah hadir di tengah kita 2 pemantik dari Mas Lambang Wiratama dari Kaukus Kebebasan Akademik, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan kawan kita Revo Garing Lucy, perwakilan dari ARB. Semoga kata garingnya hilang sehingga 2 nama ini kelak menjadi revolusi. Nah, saya ingin memberikan pengantar pada diskusi hari ini sekaligus mengkerangkai apa yang kemudian akan kita perbincangkan. Kita sudah tahu bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan DPR menjadi undang-undang pada 5 Oktober dan baru saja disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini tentu punya banyak problematik, tidak hanya dari prosesnya, tapi juga secara substansi dan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Penolakan tentu masif dari banyak kalangan masyarakat. Tetapi ironisnya di tengah penolakan tersebut kita menemukan justru ada 12 rektor universitas negeri dan swasta yang tergabung menjadi Satgas Omnibus Law dalam penyusunan RUU Ciptaker ini. Nah, di lain sisi kawan-kawan sivitas akademika termasuk mahasiswa, dosen, peneliti dan sebagainya yang memberikan kritik
atau melakukan penolakan justru mengalami represi atau pengekangan ruang-ruang demokrasi yang ini secara taktis keluar dari himbauan dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian melarang demonstrasi, yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita kemudian mempertanyakan sebenarnya sivitas akademika kampus saat ini apakah memang tunduk pada kekuasaan, kapital, atau bahkan masuk ke turbulensi politik. Dan lepas dari itu kemudian kita sekarang mempertanyakan universitas saat ini sedang dibentuk menjadi corporate factory industrial complex, bagaimana kemudian logika universitas sangat identik dengan logika korporasi, dan tentu kontrolnya ketika Orde Baru itu represinya adalah represi oleh negara. Sekarang universitas tunduk terhadap logika kapital. Nah, kita ingin mendiskusikan pada sore hari ini apa kondisi struktural yang mempengaruhi relasi kekuasaan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kenapa kemudian kampus saat ini cenderung berorientasi pasar? Apa implikasinya terhadap otonomi, kebebasan, dan tentu keperpihakan sivitas akademika atau intelektual terhadap kerja-kerja emansipatif dan berpihak pada rakyat. Nah, pada sesi pertama ini, saya ingin menyapa dulu dari kawan Revo atau Lucy. Apakah sudah hadir di forum? Hadir. Oh ya, siap. Terima kasih. Nah, untuk sesi pertama ini nanti akan diberikan oleh kawan Revo dan Lucy sebagai perwakilan dari ARB. Mungkin bisa memulai bagaimana kemudian sebagai simpul dari mahasiswa itu sendiri tergabung dan terkonsolidasi dalam gerakan menolak Omnibus Law, termasuk represi yang ditimbulkan. Apa kemudian gerakan-gerakan yang kemudian mampu menyatukan itu, termasuk dalam konteks ini ARB kemudian memanggil dan simpul nasionalnya itu. Apa alternatif yang ditawarkan terhadap kebijakan yang sangat neolib sekali. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada kawan Revo Garing Lucy. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama adalah kami ingin mengatakan pertama bahwa gerakan ARB bukanlah gerakan intelektual. Kami ingin membuat satu garis besar bahwa gerakan ini adalah satu gerakan yang timbul dari keresahan bersama, bahwa kita tahu hari ini sepanjang sejarah pun pikir sejarah Indonesia adalah sejarah intelektual Indonesia adalah sejarah suara bagi penguasa. Itu yang tidak bisa terbantah oleh banyak kajian yang telah dilakukan oleh kawan-kawan ARB. Kita tahu bagaimana kemudian dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ARB tidak bisa dilakukan. Misalnya kami tidak bisa melakukan konsolidasi di banyak kampus, dan banyak kampus yang menutup bahkan melarang mahasiswanya untuk terlibat dalam kajian penolakan Omnibus. Oleh karena itu Omnibus Law ini hanya sekedar satu letupan sejarah saja, satu bagian daripada satu momentum sejarah yang bagi ARB menjadi penting untuk menuju satu mimpi yang lebih besar lagi, untuk menggambarkan bahwa hari ini proyek negara telah gagal begitu. Kita melihat bagaimana kekuatan dari trias politika ini terlalu kuat dan membuat banyak sekali kepentingan rakyat yang dia terabaikan. Itu yang terjadi. Oleh karenanya gerakan ARB, bagi kawan-kawan ARB, hal yang paling penting justru adalah membangun satu solidaritas bersama-sama yang arahnya bukan saatnya kita berbicara soal negara ini. Harus ada upaya satu proses pembangunan sipil di mana kekuatan sipil harus bisa menunjukkan pada negara apa yang mereka inginkan. Itu sih satu hal itu. Makanya kemudian bagi kawan-kawan ARB, Omnibus Law hanya satu hal saja begitu. Hal yang lebih luas adalah bagaimana perwakilan rakyat yang hari ini hadir, keterwakilan demokrasi keterwakilan itu tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Kenapa saya katakan tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat?
banyak kasus, banyak kejadian-kejadian yang sudah sering kita jumpai bersama-sama. Penggusuran, di mana-mana rakyat terus kalah begitu. Entah itu di Yogyakarta kita tahu ada bandara, di Bandung kita pernah tahu ada yang nama kasus di Taman Sari, belum lagi di Papua kekerasan genosid yang dilakukan oleh negara terus terjadi. Hal itu yang kemudian menurut kami ada satu hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama menjadi sebagai satu gerakan rakyat adalah membangun satu perjuangan yang lebih serius lagi. Apa itu perjuangan yang lebih serius? Yaitu bagi kami saat ini adalah membangun apa yang disebut dengan Dewan Rakyat, yang tidak lagi percaya pada otoritas tunggal, otoritas keterwakilan yang hari ini tidak bisa menjadi kanal suara bagi keinginan-keinginan rakyat. Hal itulah kemudian ARB di sini mencoba untuk menawarkan satu konsepsi bersama-sama, yaitu Dewan Rakyat ini dengan lima hal yang menjadi penting. Pertama adalah adanya partisipasi aktif. Itu menjadi satu hal yang sedang kami prinsip-prinsip dasar dari Dewan Rakyat yang sedang dicoba untuk dibentuk oleh kawan-kawan ARB sambil jalan ini adalah satu adanya partisipasi aktif dari tiap individu. Kedua, membangun apa yang kami sebut sebagai solidaritas horizontal. Solidaritas horizontal ini bagaimana kemudian hari ini kita tahu bahwa negara merepresif manusia, alam juga begitu dengan batas-batas politik begitu kan. Di undang-undang di omnibus law juga yang terbaru misalnya di yang sekian ratus lembar itu jelasnya dia dimasukkan pertama berkaitan dengan AMDAL misalnya bahwa masyarakat terdampak secara langsung saja begitu atau teritori tertentu saja, padahal kita tahu ada masyarakat tidak hidup pada teritori politik tapi dia hidup pada apa yang disebut dengan teritori geografis dan ekologis. Nah, itu yang kemudian menjadi tawaran bagi ARB adalah sudah saatnya kita sekarang mempunyai bayangan yang lebih luas lagi berkaitan dengan kebutuhan individu ini, kebutuhan masyarakat secara luas. Teras politika yang dibangun negara ini sudah sangat kacau dan melemahkan, bahkan kemudian memarginalkan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat tidak bisa dijawab oleh negara. Pendidikan pun sama kiranya, bahwa hari ini justru pandemi terjadi, biaya kuliah makin mahal, banyak kasus demikian. Pengkelompokan manusia atas dasar golongan UKT misalnya, dan negara mencoba menjauhi menjadi seolah-olah bukan menjadi urusan negara. Itu yang terjadi di persoalan pendidikan. Maka saya kira bila kemudian intelektual itu adalah kampus, maka menjadi sangat salah kupikir. Intelektualitas harus beriringan dengan aspek objektivitas, yaitu masyarakat itu sendiri. Maka kemudian yang harus dibangun sekarang adalah kembali kepada ruang yang lebih luas itu, ruang yang kita sebut sebagai kebutuhan partisipasi individu-individu itu. Kita harus mulai memikirkan secara bersama-sama. Bila pun banyak kemudian orang-orang yang menganggap bahwa gerakan di ARB ini sesuatu yang utopis, tidak ada yang utopis. Oke, saya kira bahwa bila pun kemudian proyek ini membangun demokrasi langsung itu sesuatu yang sangat susah kemudian, tapi dia setidaknya dalam jadi mimpi bersama yang bahkan bisa jadi dia perjuangan yang akan sangat panjang usianya, perjuangan yang harus terus dikaitkan antara satu individu dan individu lainnya, yang bisa jadi 1, 2, 3, 4 bahkan bisa jadi 100 tahun yang akan datang begitu, atau satu abad yang akan datang, 2, 3 abad yang akan datang. Kami tidak menjadi persoalan soal itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian membangun solidaritas horizontal ini berasaskan pada asas-asas yang inklusif, berasas pada keadilan ekologis, keadilan keadilan sosiologis begitu, bagian keadilan sosial. Itulah beberapa hal yang saya kira penting untuk kita bicarakan, bahwa omnibus jangan terpaku pada omnibus begitu, bahwa omnibus itu satu hal saja, bahwa kejahatan negara telah melakukan tindakan represif terhadap masyarakatnya jauh sebelum omnibus itu diciptakan. Omnibus hanya menunjukkan saja batang hidup negara sebagai satu mekanisme yang bermasalah, yang tidak bisa, yang hari ini menjadi musuh yang sangat kuat begitu. Apalagi dengan partai-partai politik yang ada hari ini. Anggota dewan kita hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat,
dalam mekanisme pemilihannya 5 tahun sekali itu menjadi sangat bermasalah, karena kita tahu bagaimana kemudian apa yang mereka usung bukan berasal dari kebutuhan daripada masyarakat yang kemarin misalnya melakukan proses pemilihan terhadap mengusung mereka begitu. Maka harus ada upaya recall, upaya kita untuk bersama-sama membayangkan demokrasi seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Dan itu menjadi satu proyek panjang yang disinilah aku pikir intelektualitas dan gerakan dipertemukan begitu. Karena kalau kita masih mengharap pada intelektualitas pada institusi-institusi yang ada, justru institusi-institusi yang ada itulah yang kemudian hari ini menjadi masalah bagi perjuangan rakyat di banyak tempat. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih dari kawan Revolusi. Dari ARB sudah memberikan pemantik bagaimana kemudian ARB memperangkai intelektualitas itu harus bergabung dengan basis massa, dan kemudian Omnibus Law itu hanya bagian kecil dari problem struktural soal redistribusi ekonomi, degradasi ekologi, dan kemudian alternatif Dewan Rakyat menjadi salah satu eksperimen yang ditawarkan oleh ARB, dan bagaimana kemudian gerakan asas horizontalisme kolektivitas itu menjadi bagian penting yang perlu diimajinasikan bersama. Nah, di pemantik kedua sudah hadir di sini Mas Lambang. Selamat sore Mas Lambang. Sugeng sonten. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Nah, ketika tadi sudah dibuka dengan perspektif yang secara lebih luas dari basis grassroots atau gerakan kolektif. Nah, mungkin di sesi yang pemantik kedua ini bisa dijelaskan sebenarnya peran kondisi relasi kekuasaan ilmu pengetahuan sendiri dalam konteks Indonesia, khususnya ekonomi politiknya itu seperti apa gitu Mas Lambang, dan bagaimana kemudian implikasinya hari ini yang kemudian jauh dari posisi tidak hanya soal otonomi kampus, demokrasi, bahkan keperpihakannya dipertanyakan. Nah, mungkin Mas Lambang kami berikan waktu sepenuhnya untuk memberikan pemantik di sesi kedua ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko ya, Joko Susilo, moderatornya. Selamat sore semuanya, teman-teman yang saya hormati. Terima kasih sudah diajak berbincang dalam diskusi yang saya kira tematiknya ini pas ya, menurut hemat saya pas sekali, karena memang mewakili situasi yang memang kerap kali kita di kampus itu juga tanda tanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kian abai terhadap persoalan hak asasi manusia, bahkan kian menindas kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga di luar tembok kampus itu semakin banyak orang-orang yang sebenarnya tercederai dengan hadirnya perundang-undangan yang baru ini, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sedari awal sebenarnya kebetulan di dalam pusat studi sendiri, pusat studi hukum hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu kita sempat membuat diskusi yang sangat intensif ya, dengan nama Kebut Legislasi, dan kemudian itu selama 2 minggu secara non-stop, kemudian ditambah dengan beberapa kali putaran diskusi terkait dengan Omnibus Law, khusus bahas Omnibus Law karena naskah akademiknya sudah mulai terlihat. Nah, pertanyaan sederhana yang juga menyambut catatan dari pengantar dalam diskusi ini, itu menurut hemat kami juga penting ya. Mengapa intelektual itu justru tunduk pada kekuasaan hari ini? Saya harus batasi ya, disclaimer istilahnya. Karena tidak semua isu saya bisa pahami, karena apa yang saya sampaikan ini lebih banyak berbasis pada pengalaman berhadapan dengan realitas lapangan
dan juga ketika advokasi kebijakan. Nah, saya mau mengawali kisah berhadapan dengan Omnibus Law ini dengan menceritakan kisah sahabat saya. Namanya mungkin teman-teman kalau bisa searching ya, Widodo Dwi Putro namanya. Seorang doktor dari dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang kebetulan juga sama-sama bekerja di dalam beberapa riset terkait dengan metode penelitian. Kenapa saya ingin cerita kisahnya dia ya? Di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di jalanan selama 2 minggu terakhir, tentu banyak akademisi yang juga terlibat di jalanan. Ya. Tapi tidak bagi seorang Widodo yang sebenarnya 2019 dia ikut terlibat, bahkan dia ikut kena gas air mata ya di Mataram sana. Tapi dia 2 minggu menghabiskan di desa-desa yang digusur dalam kawasan wisata baru yang jadi andalan investasi karena melibatkan banyak investor besar di Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Dia tinggal di kampung dan praktis hampir 1-2 hari sekali berkomunikasi ya. Ibaratnya TikTok-an gitu ya. Kalau pakai bahasa sekarang TikTok-an. Karena kebetulan saya membahas isu bank tanah dan kebetulan dia juga berhadapan dengan realitas bahwa tanah-tanah yang terjadi itu dirampas ya oleh perusahaan, oleh korporasi, tapi ini tidak biasa, tidak seperti perampasan tanah yang biasa. Makanya dia agak intens lama dan kami menangkap pesan akhirnya bahwa cara merampas tanah itu bajunya kepentingan umum, bajunya kepentingan nasional, kawasan strategis, tapi di balik itu sebenarnya private corporation, korporasi swasta. Nah, itu yang kemudian saya menjadi gitu ya, paham bahwa orientasi rancangan undang-undang Cipta Kerja waktu itu masih rancangan undang-undang rupanya menyasar ke wilayah-wilayah seperti itu, di mana proses menghajar posisi rakyat atas nama kepentingan strategis nasional. Ini yang saya kira kalau teman-teman lihat televisi ada iklannya gitu, begitu mewah, motor GP mau hadir ya, terus kemudian pariwisata luar biasa kalau kita menyaksikan itu semuanya. Nah, tapi bagi seorang Widodo, dia telah menjadi orang yang menemani seorang akademisi yang menemani petani, warga setempat untuk menjelaskan situasi dan bernegosiasi bagaimana hukum adat berhadapan dengan realitas perizinan-perizinan yang sebenarnya tidak dilakukan secara prosedural karena mengingkari hukum lokal, hukum dalam konteks lokal. Nah, kisah Widodo menurut hemat saya bukan kisah baru. Itu kisah yang berulang ya, karena dia juga yang saya tahu dia terjun mendampingi warga di Pulau Gili Trawangan. Mungkin juga kalau teman-teman yang lebih mengenal itu kasus Nenek Minah ya. Mbok Minah yang kasus kakao ya, itu di Jawa Tengah peristiwanya. Nah, dia mencoba melihat kasus itu bagaimana bekerjanya hukum yang begitu menindas terhadap warga dan representasi ilmuwan seperti dia itu begitu menjadi perlu untuk didorong sebagai bagian dari upaya pencarian kebenaran dan sekaligus pembelaan kebenaran. Itu saya kira pesan Hatta ya, Bung Hatta ketika
mengingatkan bagaimana tugas kaum intelektual. Nah, ini yang kemudian dikonstruksi oleh Said, ya, Edward Said dalam buku Peran Intelektual sebagai intelektual amatir, bukan intelektual profesional. Intelektual profesional, untuk membedakan dengan yang amatir tadi, intelektual profesional itu dia masuk jam 8, pulang jam 3 sore. Atau jam 9, pulang jam 4 sore, kira-kira gitu. Menekuni sesuatu, menspesialisasi, kemudian mencoba menjadi akademisi yang kemudian dia bertugas secara profesional. Ya. Nah, tentu profesional ini bukan berarti saya tidak sedang bilang bahwa profesional itu tidak berpikir, ya. Profesional tetap berpikir, tapi pikirannya untuk orientasi kepentingan apa. Ini yang membedakan dengan makhluk atau intelektual yang berpikir lebih dari jam kerja. Dia adalah intelektual amatir, menurut istilahnya Edward Said, ya. Dan dia bekerja juga tidak berharap imbalan apapun, bahkan ilmu yang disampaikannya atau dikomunikasikannya itu menjadi penting sebagai pendidikan terhadap publik. Nah, dalam situasi seperti itu, tentu dia merasa atau intelektual jenis amatir ini tidak banyak, ya. Sedikit, bahkan juga mahasiswa saya lihat tidak banyak juga yang mau melakukan hal yang seperti ini, hanya segelintir orang aja sekarang, terutama generasi sekarang. Mereka lebih tertarik lomba debat, ya, atau lomba pergi kontestasi apalah, yang pulang bisa bawa piala lah, gitu. Penghargaannya begitu. Nah, ini mungkin nggak sama ya dengan teman-teman, ya, tapi cek saja. Pulang bawa piala itu lebih kemewahan. Terus kalau sudah pulang bawa piala itu kemudian bikin banner, ya, karena budget dari kampus nggak ada, bikin banner sendiri ukurannya 4x6 dipasang di depan kampus, gitu ya, seolah-olah gagahan ini lo intelektual masa kini. Nah, ini fenomena yang saya kira berkaitan dengan konteks kampus itu sendiri yang berubah atau bergeser, ya. Dan ini sudah diingatkan juga bahayanya profesionalisme menurut Said. Bahaya profesionalisme itu telah menumpulkan gagasan atau pemikiran kritis, telah mengerdilkan makna seni, ya, dalam situasi yang sebenarnya kampus itu harusnya bisa hadir sebagai oase pembelajaran untuk dirinya dan publik. Nah, kesannya kampus semakin berjarak dengan realitasnya. Di luar tembok kampus seolah-olah bukan urusannya kampus. Walaupun masih ada program Pemnas, ya, kalau ada dananya. Biasanya diajukan pakai dana, pakai SK. Itu baru turun. Pengabdian masyarakat. Nah, tapi saya mau bilang bahwa situasi kampus yang semacam ini itu menjadi kian menebal, kian berlapis-lapis problemnya, karena bukan hanya disebabkan oleh tuntutan pasar. Kalau tadi dibilang kenapa, pertanyaan moderator, ya, kenapa kampus kok semakin liberal atau melayani kepentingan pasar? Ya, realitasnya kampus menjadi kuat melayani pasar, ya. Nanti saya akan bicara relasinya dengan kekerasan yang terjadi. Nah, tetapi di dalam kampus sendiri, struktur sosial yang bekerja di dalam tata kelola dunia akademik, termasuk kampus, itu adalah refleksi dari
struktur sosial feodalisme. Kenapa saya bilang begitu? Penelitiannya almarhum Profesor Yadikan Siswohartono yang meneliti satu kampus dengan miniatur sebuah kampus di sebuah universitas negeri dan menjadi buku judulnya Organisasi Priai Jawa. Organisasi Priai Jawa itu ya dikenal di Jogja ya, istilah organisasi Priai Jawa. Tapi ini kampusnya kebetulan bukan di Jogja, kampusnya di Jawa Timur yang diteliti. Jadi dunia kampus itu adalah dunia organisasi priai. Jadi nggak salah itu Revo bilang sejarah intelektual, sejarah kampus itu sejarah yang paralel aja dengan kekuasaan. Karena memang secara struktur sosial itu menopang itu. Berelasi atau tidak cukup kokoh membangun fondasi pencarian kebenaran itu karena dia di bawah kendali struktur sosial yang berelasi dengan kekuasaan. Nah, feodalisme itu celakanya dirawat oleh akademisinya, dirawat oleh penghuninya lah, kira-kira gitu. Jadi misalnya selamat pagi Prof, gitu. Saya bawakan tasnya Prof, gitu. Itu hal yang jamak terjadi ya. Nah, saya hormat sama profesor yang ada, tapi sebenarnya saya mau bilang bahwa feodalisme itu terjadi di beranak pinak gitu, secara pikiran di bawah alam sadar itu terstruktur di dalam realitas keseharian dunia kampus. Nah, orang tidak menyangka mungkin bahwa dampaknya itu besar sekali. Dampak yang saya bilang besar sekali adalah pertama, karena dia wujud dari pertarungan untuk duduk di dalam struktur feodal itu, maka kita menyaksikan dunia manajerial kampus itu dunia yang seakan-akan berpolitik praktis ya, jadi rebutan. Gitu ya. Jadi hal yang jamak terjadi di realitas Indonesia. Kalau Anda tengok ke NUS ya, itu beda kulturnya. Karena di sana struktur sosial itu tidak terlalu menguat ya, mengeras seperti di Indonesia. Menduduki jabatan dekan misalnya atau menduduki jabatan rektor itu nggak mau 2 periode, cukup 1 periode ada sebagai melayani kewajiban. Kenapa? Karena dia nggak bebas, dia merasa bahwa struktur itu membelenggu dirinya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan betapa kampus itu pun akhirnya berkaitan erat dengan relasi kekuasaannya. Nah, ketika berelasi dengan kekuasaan di pemerintah, maka kita perlu menelisik apa problem yang membuat itu bertahan. Tentu kultur bisa berubah, tetapi struktur ternyata tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Kenapa? Karena masih ada misalnya campur tangan birokratisasi yang begitu kuat di dalam dunia kampus, di dunia pendidikan tinggi. Nah, akibatnya apa? Pemilihan rektor misalnya intervensi dari dikti. Proses kepangkatan dan jenjang untuk akreditasi dan seterusnya sangat kuat diintervensi oleh pemerintah. Itu juga yang memperlihatkan dengan percaya dirinya Dirjen Dikti mengeluarkan surat imbauan bagi rektor-rektor ya, untuk menekan mahasiswa atau dosen-dosennya. Kenapa? Karena memang intervensinya itu terstruktur gitu. Jadi nggak perlu terkejut kawan, karena itu terstruktur seperti itu. Nah, karena itu maka sejauh otonomi kampus atau otonomi institusi akademik itu tidak pernah diperjuangkan secara sungguh-sungguh, maka jangan mimpi ada kebebasan di dunia kampus, gitu ya.
Termasuk keluhannya Revo tadi, kenapa bikin diskusi konsolidasi dan seterusnya tentang RUU Cipta Kerja nggak bisa di kampus? Karena kampus kepanjangan dari kekuasaan. Nah, ini memang harus disadari relasi-relasi kuasa negara dan institusi. Belum lagi apa yang dimaknakan penundukan terhadap kaum intelektual. Nah, ini banyak penjelasan juga. Tugas intelektual ya bicara kebenaran, mengungkapnya dengan keberanian. Dia tidak boleh tunduk hanya karena siapa yang menggaji. Dia tidak boleh tunduk hanya karena siapa yang menerbitkan buku. Dia nggak boleh tunduk karena siapa yang bayari penelitian. Enggak. Dia harus mendorong upaya pembebasan dalam rangka pencarian kebenaran. Nah, rupanya tidak mudah dalam soal ini karena ada kalangan di dunia kampus ini yang memang bekerja dalam istilah Edward Said itu sebagai kalangan profesional. Kalau dalam bahasa Gramsci itu adalah intelektual tradisional. Ya, istilahnya begitu. Nah, itu sebabnya Gramsci melihat bahwa peran itu nggak cukup. Perannya harus benar-benar berinteraksi dengan realitas sosial atau masyarakatnya, sehingga peran-peran intelektual itu bisa dirasakan oleh publik secara luas. Nah, itulah yang kemudian dinamakan Gramsci dan diminati oleh Edward Said sebagai intelektual organik. Nah, itu kira-kira menjelaskan bagaimana situasi di kampus ya, sehingga kita nggak perlu terkejut. Tantangannya justru di sana. Ketika Anda masuk di dunia kampus, realitasnya begitu. Dan apa relasinya dengan konteks yang sedang kita perbincangkan, bahwa pusaran intelektual dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jelas undang-undang ini bukan lahir di arena kosong tanpa intelektual, karena intelektual pasti ada yang terlibat secara kebetulan karena beberapa grup itu juga menjelaskan ya di WhatsApp grup misalnya menjelaskan siapa sih yang merancang pasal ini, pasal-pasal ajaib ya. PP peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang itu kan Kelsen maupun Nawiaski kan terbahak-bahak dari liang lahat itu. Kalau dia tahu teori yang paling positivism aja ditabrak gitu ya. Kira-kira gitu kalau dalam soal hukum. Ya, belum lagi yang semalam disahkan merujuk pada pasal 5 ayat 1 ayatnya nggak ada. Jadi gerusa-gerusu banget ini memang bikinnya. Nah, saya mau kaitkan dengan soal ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa yang terjadi adalah teknokratisme di kalangan intelektual. Jadi sadar betul bahwa situasi negara ini, jadi cara bacanya begini, kalau diminta membahas sebuah peraturan undang-undangan, sebenarnya kalau kita berkaca pada arena profesional, ya saya mungkin orang hukum tata negara mengajar perundang-undangan dan saya bisa memberi layanan terhadap pembentuk hukum, pengetahuan saya bisa dimanfaatkan. Problemnya adalah cara baca begini itu terlalu menyederhanakan masalah. Kenapa? Karena banyak faktor. Kalau di dalam dunia hukum memang kerap sekali menyingkirkan anasir-anasir sosial, politik, ekonomi di dalam hukum, sehingga itu yang disebut oleh apa istilahnya pemurnian hukum ya. Jadi dari anasir-anasir, sehingga yang dia baca adalah teksnya itu seperti apa. Tidak mau dia berinteraksi dengan disiplin ilmu lain untuk membaca realitas itu. Nah, sementara tantangan politik di masa rezim Jokowi itu
dalam kurun 5 tahun, 6 tahun terakhir, kita tahu bahwa sistem politik Indonesia itu sudah mengunci dalam cartelized political system, sistem politik kartel. Nah, ketika sistem politik kartel itu menguat dan embedded di dalam politik demokrasi elektoral kita, maka apapun makanannya, istilahnya teh botol, apapun model pemilunya, kalau secara makro itu sudah dikunci cartelized political system, maka yang lahir adalah predatori-predatori baru. Kira-kira begitu, secara teori besar ya. Kalau dia orang baik, misalnya, kita dukunglah orang baik gitu untuk masuk. Tapi berat sekali, banyak kawan-kawan yang kategori ya, kawan baik masuk, tapi kan tidak bisa dia lepas dalam cartelized political system atau politik dalam pemilu itu yang sudah kartel, yang saling bertransaksional, berdagang gitu ya. Dan kemudian tentu pertumbukan kepentingan itu lebih disorongkan dalam rangka memastikan kepentingan itu terlayani. Dan kepentingan ketika itu terlayani, maka bisa diperkirakan hukum yang lahir adalah hukum yang akan merugikan atau menyingkirkan hak-hak rakyat, atau bisa dengan mudah menindas. Dan itu juga bukan hal baru, karena Das Kapital 1,5 abad yang lalu juga sudah bicara begitu. Hukum itu lebih merepresentasi kepentingan pembentuknya. Dan kebetulan pembentuknya adalah oligarki, tambang, seperti bagaimana Jatam menilai itu ya. Dan kalau kita runut lagi, kita bedah lagi, teknokratisme itu ada di berbagai lini. Kenapa? Karena legacy dari otoritarianisme yang bertahan, mereka bisa mengadaptasi situasi-situasi baru. Intelektual dipakai sebagai alat untuk memoderasi, sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, sekaligus penjinaan-penjinaan terhadap institusi-institusi yang berpotensi mengkritisi rezim. Jadi itu menjadi sesuatu yang imbal balik ya. Ibaratnya dia bisa hadir karena memperjumpakan kepentingan-kepentingan itu. Nah, akibatnya apa? Ya, kita menyaksikan produk hukum yang sangat menindas sebenarnya. Itu draconian law istilahnya, Draco, karena kepentingan segelintir orang untuk menindas. Betul seperti yang dibilang oleh Revo, AMDAL yang ada saja dengan kondisi sekarang itu sangat banyak disalahgunakan, bahkan dimanipulasi. Kalau dalam siaran pers yang saya buat, rezim hukum administrasi itu adalah rezim penindasan baru, karena mekanisme izin-izin itu. Kemudian belum lagi pelucutan hak-hak pekerja atau buruh, yang sebenarnya ini bukan hal yang baru. Sudah ada 3 gelombang sebelumnya, 3 gelombang pelemahan hak-hak buruh dalam paket fleksibilitas pasar tenaga kerja yang kabarnya dikaitkan dengan kemudahan berusaha atau investasi itu. Maka yang terjadi adalah desain politik semacam itu, desain politik hukum maksud saya, adalah market capitalism friendly legal reform. Jadi pembaruan hukum yang ramah terhadap akumulasi kapital dalam soal penyukses pasar bebas. Nah, celakanya ini berjumpa dengan kepentingan predatorik. Nah, supaya nggak terlalu ekstrim, karena ini bukan masa Soeharto, maka dinaikkanlah intelektual sebagai kalau meminjam istilahnya Romo Mangun, sebagai intelektual kelas kambing.
Intelektual kelas kambing itu 4 kali 4 sama dengan 20 katanya begitu. Karena kekuasaan. Itu katanya Romo Mangun. Nah, intelektual kelas kambing itu dipasang untuk bercerita kemana-mana tentang kisah menarik, sukses tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentu sampai muncul misalnya, ya gue kan profesor, Anda bukan, kira-kira gitu ya. Itu adalah model-model yang berkembang ketika kekuasaan sudah terlalu non jauh di sana, semakin berjarak dengan realitasnya. Nah, dalam situasi kartel, intelektual itu tetap dipakai, dan kekerasan atau desain kekerasan yang muncul, misalnya melalui telegram Polri yang kemudian menangkapi aktivis dan seterusnya, apalagi kekerasan yang merebak di mana-mana ketika berhadapan dengan isu misalnya korupsi atau mengkritisi eksploitasi sumber daya alam secara eksesif, atau juga kasus Papua, ini sangat berisiko tinggi dan itu menjadi ancaman tersendiri. Nah, otoritarianisme yang hari-hari ini banyak diperbincangkan di berbagai media massa, sebenarnya sudah saya tulis di tahun 2018 ketika saya dapat kesempatan diundang teman-teman Pusako di Universitas Andalas bicara tentang pemilu dan neo-otoritarianisme. Jadi apa yang saya bilang tadi, desain politik oligarki yang kartelis political system itu paralel dengan kerjaan oligarki, dan itu semua menggunakan hukum dikemas dalam bahasa yang lebih akademis dan seterusnya. Nah, saya ingin mengakhiri beberapa catatan ya. Jadi situasi ini rupanya ada ancamannya atau berdampak ya terhadap kalangan kampus. Pertama, dari Orde Baru ke pasca Orde Baru, konfigurasi politik ekonominya memang berubah, tapi pattern-nya sama. Dan dulu militer, sebagaimana studinya Profesor Yadikan, itu militer masuk dalam organisasi pria Jawa di kampus. Hari ini itu korporasi yang jauh lebih kuat menundukkan kepentingan kampus, sehingga diskusi film Samin Semen saja di mana-mana dibubarin. Saya nggak tahu di UGM bisa atau enggak, karena diskusi itu berkaitan dengan kebijakan Gubernur Jateng, ya, Ganjar, yang memberikan izin untuk industri semen beroperasi di pegunungan Kars Purba. Atau misalnya diskusi film tragedi Tanah Bongkoran, nanti dicari aja di YouTube. Film kisah dusun kecil itu aja bisa dibubarin di Universitas 17 Agustus di Banyuwangi ya. Film yang nggak begitu populer di dusun yang juga mungkin Anda nggak pernah kenal, Wongsorejo, itu aja bisa mengancam anak-anak mahasiswa yang mau mutar film dan diskusi. Jadi korporasi, pesan yang mau saya bilang, korporasi itu bisa sekarang mendisiplinkan jauh lebih ofensif daripada negara. Jadi kekuasaan itu kian, ibaratnya pakai teorinya Fred Wierix itu, semakin bias, tidak hanya tersentral ke kekuasaan Jakarta atau negara, tapi korporasi itu juga kuat mencengkeram. Saya kira itu yang menjawab pertanyaan moderator yang ketiga tadi, kenapa menjadi corporate ya dunia kampus. Dan dengan data yang saya kumpulkan di 2015 sampai 2018, problem kebebasan akademik semakin menguat. Faktornya memang beragam. Kenapa saya bilang menguat dan mulai 2015? Karena memang momentum 50 tahun pasca 65. Jadi itu memang betul-betul luar biasa dampaknya. Kampus seakan-akan diskusi-diskusi kritis itu bisa distigma dengan mudah sebagai komunis, padahal diskusi hal yang biasa di dunia kampus itu. Nah, kemudian kekerasan juga atas nama stigma itu juga
angkanya tinggi. Termasuk di Jogja sendiri beberapa kasus saya catat, misalnya pembubaran diskusi atau sweeping buku, sweeping penerbit buku, dan seterusnya itu terjadi di berbagai kota, termasuk Jogja, Kediri, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar. Nah, maka yang kita lihat atau kita saksikan di masa rezim Jokowi ini adalah menguatnya rezim anti-sains. Ketika menguatnya rezim anti-sains, disertai dengan kekerasan, serangan-serangan baik yang fisik, penelitian yang diusir atau dibatasi, atau bahkan serangan digital, kekerasan digital atau digital violence, itu lengkap terjadi dan seolah-olah menjadi tidak jelas ujungnya bagaimana pertanggungjawabannya. Saya mau mengakhiri di situ, mudah-mudahan ini manfaat untuk memantik diskusinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Herlambang sudah melanjutkan di pemantik melengkapi dari kawan revolusi ARB tadi. Saya sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Mas Herlambang, bagaimana kemudian dari cerita Pak Widodo telah menempatkan kepentingan strategis negara digunakan sebagai dalih untuk perampasan hak-hak hidup rakyat, yang tentu ada relasi dan ya kontribusi para intelektual kampus yang tadi sudah dibagi menjadi dua ya, organik versi Gramsci yang menyatu ke akar rumput dan kaum tertindas dengan kelompok proporsional yang dia terjebak pada birokratisme, atau dalam istilah lain sekarang kampus justru cenderung menuju lembaga yang sangat otoritarian modern ya, dengan birokratisasi kerja dan demokrasi lain sebagainya. Dan tentu ini berimplikasi terhadap keperpihakannya, hukum yang kemudian sangat bias dan jauh dari konteks realitas ekonomi sosial politik, dan tentu intervensi pasar atau korporasi yang semakin kuat. Nah, demikian tadi pemantik untuk diskusi pada sore hari ini dari kawan ARB dan Mas Herlambang. Untuk sesi selanjutnya adalah kita berpolemik bersama. Jadi kawan-kawan tidak hanya diperbolehkan untuk bertanya, ketika teman-teman punya perspektif lain atau ada hal yang kemudian tidak sepakat, sangat dipersilahkan sebagai ruang akademik, berakademik yang bebas dan merdeka untuk membahas isu ini. Saya izin membaca dulu, sudah ada penanggap di kolom komentar. Yang pertama dari kawan Fatum, ini pertanyaannya ditujukan ke kawan-kawan ARB, yang secara umum mendukung konsep demokrasi yang sangat partisipatif, tetapi meminta pendetailan seperti apa kemudian konsep asas horizontalisme yang ditawarkan ARB, mekanisme kerjanya seperti apa itu, bagaimana kemudian konsep Dewan Rakyat itu mampu menyatukan simpul buruh, mahasiswa, dan organ-organ lain termasuk agenda strategisnya yang ditawarkan soal reforma agraria itu. Ini pertanyaan dari kawan Fatum, dua hal, dan melengkapi di pertanyaan terakhirnya, bagaimana posisi ARB melihat kelas sosial, apakah ARB itu ini cenderung Weberian atau Marsian, itu kan ada, dia mengklaim bagaimana kemudian posisi ARB dalam melihat relasi kelas dan stratifikasi kelas sosial yang ada. Nah, mungkin itu saya persilakan ke kawan Revo dan Lucy, karena saya tanggung kalau menyebut Revo tanpa Lucy, tidak lengkap. Silakan ke kawan Revolusi ARB, dipersilakan. Pertama, ini yang kemudian kami tawarkan secara bersama-sama, bahwa tidak ada sebenarnya bagi kami demokrasi langsung seperti apa yang cocok. Kira-kira itu pertanyaannya, apakah kita akan mengikuti Rojava ataupun Catalunya gitu. Tapi pada prinsipnya adalah satu hal yang harus kita menjadi satu kesadaran bersama, bahwa tidak ada satupun model demokrasi langsung, bentuk demokrasi yang cocok untuk semua begitu. Apakah kemudian di Rojava dia bisa jadi satu praktek model yang bisa kita gunakan di sini, atau kemudian tadi di daerah-daerah lain begitu. Itu yang kemudian harus ada satu wacana bersama-sama membangun apa kemudian yang jadi satu landasan kebutuhan kita. Satu hal itu, makanya kemudian yang ditawarkan ARB adalah minimalnya baru sejauh ini kami menawarkan 5 prinsip dasar atau 5 asas dasar itu yang kami tawarkan berkaitan dengan reforma agraria
reforma agraria yang ada misalnya itu hanyalah sekedar fase awal, kemudian di mana yang dibutuhkan kita hari ini demokrasi langsung yang kami butuhkan, yang dibutuhkan kami adalah bagaimana kemudian masalah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bentang ekologis yang ada dalam satu masyarakat dengan masyarakat lainnya jelas sangat berbeda begitu. Itu dijawab dan disepakati atas dasar kebutuhan-kebutuhan itu. Dan kedua, bahwa kita tahu justru yang harus menjadi pertanyaan bersama-sama adalah sejauh mana kemudian kita melihat demokrasi keterwakilan ini, apakah dia benar-benar satu hal yang harus terus kita pertahankan gitu. Harus kita harus mati-matian melakukan mosi tidak percaya berhenti kepada Dewan Perwakilan yang penuh dengan sampah ini. Tres politika yang terlalu begitu kuat, yang justru membuat rakyat terlepas dari kebebasan pilihan mereka. Kita tahu misalnya apa yang terjadi di Bandara Kulon Progo, justru itu menunjukkan bagaimana masyarakat tidak punya pilihan atas nama pembangunan. Ada proses konsinyasi yang banyak tidak tahu, tiba-tiba kok bisa langsung ada di Kejaksaan Agung misalnya, ya kan? Atau kemudian banyak kejadian-kejadian lainnya yang kupikir itu menunjukkan bahwa minimalnya bahwa hari ini demokrasi keterwakilan sudah tidak mampu, bahkan bukan tidak mampu, dia menjadi problem sendiri bagi kehidupan berbangsa kita. Lalu bagaimana kemudian konsepsi atas Dewan Rakyat ini? Dewan Rakyat ini satu menawarkan apa yang disebut dengan demokrasi langsung. Lalu demokrasi langsung yang bagaimana yang ditawarkan oleh ARB? Jelas itu menjadi satu problem yang panjang yang harus kita diskusikan dan berjalan sambil mencari jalan begitu. Tapi setidaknya dia menawarkan setidaknya kami menawarkan 5 prinsip dasar itu sambil kemudian memikirkan mekanisme seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena menurut kami tidak bisa satu konsepsi untuk satu konsep tertentu kemudian disamaratakan atas bentang alam yang berbeda antara dari ujung geografis Indonesia dari ujung ke ujung. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang harus kita bicarakan. Berkaitan dengan reforma agraria, saya pikir itu pun masih menjadi perdebatan sebenarnya di kawan-kawan ARB berkaitan perlu tidaknya kemudian institusional bernama negara ini untuk meretribusikan tanah yang masih dalam skema yang sangat politis. Dia tidak membicarakan dalam aspek yang aspek bentang alam ekologis. Kenapa saya kira kemudian perjuangan kita harus memiliki nafas perjuangan yang pada aspek-aspek semacam ini? Karena kita tahu bahwa sudah saatnya bahwa perjuangan ke depan memikirkan sesuatu yang panjang gitu. Satu, bahwa pembangunan yang terjadi, penindasan yang terjadi ini juga berimbas pada ketidakadilan ekologis. Dan kemudian bila kemudian retribusi lahan hanya pada konsepsi atas ruang yang dalam ruang politik dan melupakan aspek ekologisnya, itu yang akan menjadi sangat berbahaya. Maka kemudian reforma agraria hanya sekedar batu loncatan sebenarnya di satu tawaran yang kemudian bisa di satu hari akan dihapus atau kemudian akan diperbarui atau bisa jadi akan dipertahankan. Itulah kemudian kenapa wacana demokrasi langsung itu harus digodok secara lebih masif, lebih matang dan makin mendalam. Kenapa? Karena satu hal tadi, bahwa tidak ada demokrasi langsung yang cocok untuk semua. Dia selalu berkaitan dengan bentang alam ekologis yang berbeda-beda. Tapi kemudian pada prinsipnya minimalnya adalah wewenang-wewenang itu lahir dari grassroots. Berkaitan dengan, kita sepakat tidak dengan dengan konsep proletar begitu. Sepakat atau tidak sepakat, tapi kemudian sepakat atau tidak itu tidak menjadi urusan bagi kawan-kawan di ARB. Yang menjadi penting adalah bahwa harus ada upaya penyadaran solidaritas horizontal, solidaritas di mana kaum orang-orang yang tertindas ini, mereka yang tertindas dalam banyak hal ini, mulai untuk memikirkan bahwa sejatinya kebutuhan-kebutuhan mereka bisa dipenuhi atas kesepakatan-kesepakatan yang mereka bentuk. Dan itu tidak diberi oleh negara. Kapan kita misalnya Puan Maharani yang telah mengetuk palu misalnya, telah menyepakati itu, bisa tidak kita gantikan mereka itu? Yang pada kenyataannya di akar rumput di banyak tempat
tidak sepakat dengan hal itu. Nyatanya demokrasi keterwakilan tidak bisa memenuhi hasrat dan kebutuhan hidup orang banyak. Makanya kemudian demokrasi langsung ini adalah upaya untuk mengurangi kekuasaan yang ada, upaya untuk konstitusi tidaklah lebih penting daripada kesepakatan yang dibangun atas dasar kebutuhan geografis masyarakat sosial ekologis begitu. Itulah beberapa hal yang ditawarkan ARB. Terus berkaitan dengan kelas proletar tadi, aku pikir sudah dijawab ya. Jadi artinya di sini demokrasi langsung yang berkaitan dengan demokrasi langsung itu yang kemudian kami mengajak setiap individu-individu yang hadir di sini ataupun pada kawan-kawan yang hadir di sini, minimalnya kalaupun dia tidak bisa kita hadirkan pada kurun zaman kita, minimalnya dia menjadi satu catatan sejarah, satu catatan yang bisa kemudian dipikirkan secara bersama-sama bahwa demokrasi langsung yang kita bayangkan bukanlah Rejava, demokrasi yang kita bayangkan bukanlah A, B, C, D, tapi kemudian demokrasi langsung yang sesuai dengan geografis, sosial, ekologis yang ada pada geografi Indonesia ini. Itu yang harus kita bayangkan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan Revo atas responnya. Tadi kawan Fatur sudah menyatakan bahwa dia sebenarnya memang tidak sepakat dengan konsep keterwakilan. Nah, ini ada pertanyaan kedua untuk ditujukan ke Mas Herlambang dari kawan Alik Matan, Visipol UGN. Sebagai pengantar, Alik menyampaikan bahwa kekuatan birokratisasi dan pasarisasi bertemu dalam posisi kampus dalam konteks relasi kerja dan status kerja dari akademisi sendiri yang berlabel kemudian dalam sistem aparatur sipil negara yang dia sangat ditentukan oleh kompensasi, insentif, gaji dan sebagainya. Ya kemudian membuat akademisi kerja-kerjanya sangat berorientasi pasar ya, semacam pelayan penelitian misalnya untuk sektor-sektor praktis ketimbang kemudian memberikan kualitas penelitian itu sendiri. Nah, pertanyaan dari kawan Alik, bagaimana seharusnya konteks pengelolaan universitas itu sendiri dan termasuk hubungan kerja yang harusnya dibangun dalam universitas? Mungkin dipersilakan ke Mas Herlambang untuk merespon dan menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Alnik Nathan, kebebasan akademik itu menurut hemat saya masih menjadi PR besar ya, tantangannya. Di Undang-Undang Dikti memang disebutkan adanya kebebasan akademik, dan di situ ada kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Ada 3 elemen kunci untuk memperbincangkan kebebasan sebenarnya dalam soal produksi pengetahuan baik itu dosen maupun mahasiswa. Tetapi untuk mimbar akademik ternyata tidak masuk cakupannya ke mahasiswa, itu sebabnya digugat ke Mahkamah Konstitusi ya, terkait dengan mimbar akademik setelah banyak kasus serangan terhadap mimbar akademiknya yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi saya mendukung inisiatif gugatan itu karena kebebasan akademik itu bukan hanya miliknya dosen tapi juga mahasiswa. Itu sebabnya ketika di tengah-tengah riset dan juga ada kesempatan untuk berkumpul di Surabaya waktu itu di tanggal 6 dan 7 Desember ya 2017, yang kita teguhkan itu adalah kebebasan akademik, membangun prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik. Prinsipnya nggak banyak, hanya 5 saja, dan 5 prinsip ini menjadi kunci sebenarnya untuk membangun ekosistem, epistem dari sebuah institusi akademik seperti universitas. Nah, kalau kita merujuk pada general comment atau komentar umum PBB, terutama dalam menafsir pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya,
Di covenant itu sebenarnya dijelaskan di dalam general comment-nya bahwa ada dua elemen untuk mendorong proses kebebasan akademik. Yang pertama adalah jaminan atas kebebasan individual, yang itu artinya semua insan akademik, baik dosen, mahasiswa, termasuk siapapun yang terlibat di dunia kampus itu, peneliti, baik yang tetap statusnya ataupun yang kontrak, ya, itu berhak mendapatkan perlindungan. Artinya hukum HAM internasional itu turun masuk ke dalam setiap individu. Proteksinya seperti itu. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, ya, membuat asosiasi-asosiasi dosen atau membuat serikat-serikat mahasiswa, itu adalah bagian penting dari kebebasan akademik. Jadi jangan lupa, itu penting sebagai bagian dari kebebasan akademik. Termasuk Persma itu sendiri. Persma itu adalah komunitas-komunitas yang dia mendapatkan perlindungan double. Satu dari kebebasan akademik, satu dari kebebasan pers. Nah, elemen yang kedua adalah otonomi kampus. Ini bahasanya beda dengan Dirjen Dikti, ya, atau beda dengan Undang-Undang Dikti yang menyebut otonomi keilmuan. Nah, otonomi kampus atau otonomi terhadap institusi akademik itu juga penting posisinya. Ketika ada pertanyaan bagaimana seharusnya tata kelola kampus dan hubungan kerja dosen atau akademisi, maka prasyarat untuk membuat tata kelola kampus yang baik adalah otonomi kampus. Otonomi kampus itu artinya ya gelar akademik, pembelajaran, pengembangan institusi, itu semuanya berpulang pada institusi akademik itu. Jadi penentuan doktor honoris causa, ini jadi ngomong doktor honoris causa akhirnya. Itu kan kalau di kampus-kampus yang saya tahu ya, misalnya tempat saya belajar di Belanda, itu yang mendapat doktor honoris causa itu orang-orang yang benar-benar berjuang untuk kemanusiaan dengan segala pengetahuan yang dia miliki. Makanya orang seperti Kofi Annan itu mendapat doktor honoris causa dari Universitas Leiden. Atau nggak usah jauh-jauh Kofi Annan. Nah, sorry, bukan Kofi Annan, Nelson Mandela. Saya koreksi ya. Nelson Mandela itu dapat doktor honoris causa. Wajar lah Nelson Mandela setelah dipenjara sekian lama, dia menjadi tokoh, kemudian membangun perdamaian dan seterusnya, bicara tentang anti rasisme, apartheid, ya, menentang rezim apartheid, lalu mendapat doktor honoris causa. Contoh yang lain misalnya Soekarno. Soekarno itu doktor honoris causanya aja 26 coba. Wajar dia dapat gitu loh. Kalau Soekarno wajar dapat. Kenapa? Karena dari 26 dalam catatan saya 13 itu doktor honoris causa dalam bidang hukum. Walaupun dia seorang insinyur. Kenapa? Hukum itu diupayakan lebih revolusioner, menjangkau kepentingan publik gitu. Bagaimana dia membuat imajinasi politik hukum yang seharusnya bisa menjadi pijakan di dalam perubahan. Walaupun dalam berpolitik juga ada catatan-catatan terkait dengan presiden seumur hidup, membubarkan Dewan Konstituante, dan seterusnya. Tetapi lepas dari itu ada beberapa sumbangan yang kemudian diganjar dengan doktor honoris causa. Karena kiprahnya itu besar ya. Kalau di Indonesia enggak. Kontak pimpinan kampus, tolong dong saya kasih. Gitu. Bukannya dilamar, minta malah. Lah kampus dapat apa? Ya dapat inilah program pembangunan atau apa. Nah ini kan celaka ya. Di dunia kampus jadi dagang juga honoris causa. Nah ini saya agak khawatir dengan fenomena ini. Kenapa? Karena benteng kebebasan itu tempatnya di kampus. Nah, kalau benteng kebebasan itu tidak menjadi pijakan, omong kosong bicara tata kelola universitas. Kira-kira gitu bayangan sederhana saya tentang bagaimana membangun tata kelola universitas. Tata kelola universitas untuk mencegah supaya nggak bertumbukan dengan kepentingan korporasi, ya mulai membangun fakta integritas. Misalnya
konflik kepentingan itu harus dijaga supaya misalnya kepentingan korporasi tidak boleh menundukkan kepentingan kampus. Apalagi kalau misalnya kampus berhadapan, dan itu sering ya, di muka persidangan saya berhadapan dengan kolega sendiri di persidangan. Saya misalnya membela dalam kasus Waduk Sepat misalnya, saya dalam posisi membela komunitasnya, tapi yang berhadapan dengan saya, yang mewakili perusahaan properti Ciputra, properti besar gitu ya, kolega saya sendiri. Begitu juga ada banyak kasus ya, yang saya kira memang bisa menghadap-hadapkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kampus bisa menjangkau persoalan itu? Di mana tempatnya? Apakah memang kampus punya otoritas untuk menentukan itu? Saya kira iya, dia harus bicara. Harusnya selesai di internal kampus. Begitu juga kalau ada masalah, bukan diselesaikan dengan dipenjarakan dosennya, seperti Dr. Saiful Mahdi yang mengkritisi rekrutmen dosen justru dipenjara melalui putusan peradilan, atau Dr. Ramsyah Ahmad di UIN Makassar ketika mengkritisi penutupan laboratorium justru diancam penjara juga. Jadi dunia kampus tidak merdeka kalau dia menundukkan dirinya sendiri dalam sistem hukum yang sebenarnya tidak membangun akal sehat. Harusnya mulai didorong peer review atau budaya peer, budaya berdebat, budaya kolegial yang untuk mengkritisi itu menjadi memungkinkan ruangnya di kampus. Saya masih teringat ketika saya kuliah di Belanda, di Leiden, waktu itu, seorang mahasiswa mengkritik tulisan dosennya. Dan kebetulan dosennya adalah dekan Fakultas Hukum, Universitas Leiden. Si mahasiswa ini kemudian men-challenge dengan tulisan, dan dekannya, karena ini kultur akademiknya jalan ya, dekannya dengan senang hati menemui si mahasiswa, yuk ngobrol ngopi gitu. Wah, kayaknya nggak ketemu, tapi ini menarik untuk didiskusikan. Baik, kalau gitu bikin arena debat. Debatlah dua orang itu, si mahasiswa versus dekan. Difasilitasi oleh kampus. Dan itu disaksikan oleh 200 peserta lebih. Penuh, saya ikut ya, walaupun waktu itu agak susah karena berbahasa Belanda. Jadi debatnya nggak terlalu bisa nangkep semuanya. Nah, tapi menarik, forum itu sebagai arena, disitulah fungsi kampus. Memperjumpakan ide-ide atau gagasan. Nah, saya membayangkan tata kelola yang ditanyakan oleh Mas Adna tadi, itu arahnya itu seperti itu. Kebebasan akademik, membangun iklim yang sehat dalam produksi pengetahuan, dan tentu pengetahuan itu yang harus dipertanggungjawabkan ya. Siapapun yang punya gagasan di kampus ya tentu pertanggungjawaban itu secara akademik, artinya bukan penjara solusinya, bukan apalagi dipendungi ya di dalam kampus itu, aduh, kalau di Papua ditembaki atau dipenjarakan itu saya kira terlalu jauh ya. Mudah-mudahan kita nggak begitu, setidaknya bertahap lah proses-proses untuk tata kelola kampus itu supaya nggak teramat drastik gitu ya terhadap relasi kuasa yang sangat mendisiplinkan atau menindas. Baik, terima kasih untuk Mas Herlambang atas responnya terhadap kawan Alik. Untuk selanjutnya di kolom komentar sudah hadir kawan Ahmad Thorik dan kawan Fitriadi. Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya karena izin untuk menggunakan audio kepada dua pemantik. Dari yang pertama dari kawan Ahmad Thorik dulu, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan saya Ahmad Thorik dari sebenarnya mahasiswa pendidikan lah ya. Katakan saya dulu berkuliah di UPI, dan sedikitnya saya juga
punya perspektif soal isu pendidikan ini. Dan sebenarnya halo, sudah jelas? Oh ya, sudah kawan. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi saya punya perspektif begini. Sebenarnya keresahan saya yang paling pertama adalah justru saat RUU Cika ini juga melibatkan atau bahkan berdampak pada pendidikan. Saya melihat bahwa di pembahasan RUU Cika kali ini misalnya di publik itu pembahasan soal pendidikan ini justru kurang. Itu yang sebenarnya saya sangat saya sangat sayangkan gitu. Padahal isu pendidikan ini sangat penting ya dan juga sangat krusial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kedua pemantik ya. Nah, kalau sebenarnya kan tadi menyoal sudah dipersoalkan tentang bagaimana komersialisasi pendidikan bahkan birokratisasi pendidikan. Kalau kita coba sitir lagi tulisannya Terry Eagleton tahun 2015 tentang The Death of University atau kematian universitas, sebenarnya fenomena birokratisasi inilah yang justru mematikan nalar intelektual. Yang hari ini kita lihat bahwa intelektual hari ini kok sikapnya terbelah. Ada juga yang dia merapat kekuasaan, ada yang diam, ada yang juga turun ke akar rumput. Nah sebenarnya birokratisasi di kampus ini sebenarnya dia turut memberikan dampak ya. Karena birokratisasi ini dia sebenarnya bukan cuman pengetatan administrasi, tapi bahkan perubahan atau bagaimana si pekerja atau si tenaga pendidik dan guru dia juga sebenarnya ditransformasi jadi pekerja. Jadi kalau kita melihat intelektual dalam statusnya hari ini di perguruan tinggi, sebenarnya dia juga pekerja, nggak berbeda tidak jauh berbeda dengan bagaimana buru-buru atau para pekerja yang ada di luar kampus sebenarnya begitu. Jadi misalnya dosen, ada yang PNS, ada yang honorer, itu kan sebenarnya bentuk hierarki pekerja juga. Gitu. Dan yang harus kita ketahui adalah bahwa birokratisasi universitas hari ini sebenarnya juga dia sudah mengimplementasi model perusahaan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik teman-teman ya, misalnya kayak perkembangan universitas model di Amerika itu, model birokrasinya dia menyebar kemana-mana. Termasuk misalnya yang dari Eropa, melalui masuk ke Asia gitu, misalnya lewat forum-forum ASEAN kalau dulu gitu. Yang sebenarnya berdampak sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya birokratisasi ini gitu kan, akhirnya dia berdampak juga kepada bagaimana karena dia membuat nalar daripada si intelektual ini dia jadi turun atau bahkan menumpul, dia jadi mengalami apa yang disebut sebagai incoherency atau bagaimana dia melihat satu kenyataan itu dia tidak tahu harus bertindak seperti apa karena memang nalarnya sudah dikikis di sana. Dia tahu banyak teori, dia tahu banyak hal gitu kan, tapi dia tidak mampu untuk mengeksekusi keadaan gitu. Oke, terima kasih kawan Torik atas pendapatnya tadi, menambahkan dan menguatkan ya bagaimana konteks birokratisasi dan ketumpulan nalar kritis itu sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk kawan Torik. Selanjutnya di kolom komentar ada kawan Fitriadi, dipersilakan. Oke, selamat sore sekalian teman-teman dan juga para pemateri ya yang saya banggakan. Sebenarnya sih izin menanggapi aja sebenarnya terkait permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja ya gitu. Jadi kan hari ini itu kan kita mengetahui bahwa undang-undang ini telah disahkan ya, maksudnya ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya. Gitu. Jadi undang-undang ini bisa dibilang adalah undang-undang yang dipaksakan terburu-buru gitu ya, tidak sesuai dengan kerangka yang semestinya. Jadi kalau misalnya kita menganalogikan secara sederhana, itu ibarat seperti membangun sebuah gedung, tapi gedungnya nggak sempurna. Jadi ada potensi untuk roboh ya gedungnya itu. Maka pada saat itu pun juga kita perlu untuk melihat persoalan ini tidak cukup dari kacamata hukum normatif saja. Ya, saya juga untuk Pak Herlambang juga Wiratraman ya, selaku dosen di UNER, saya juga mempelajari beberapa buku-buku di UNER, khususnya dari Peter Mahmud Marzuki, juga Philippus M. Hajon, yang memang ya beliau-beliau tersebut memang memahami hukum itu sebagai ilmu tersendiri, sui generis ya. Jadi ilmu ini bisa dikatakan
hukum itu tidak sama dengan ilmu sosial, ya. Jadi tidak sama dengan ilmu sosial, berarti ketika misalnya kita bicara terkait masalah hukum dalam konteks yang lebih luas lagi, itu dianggapnya bukan ilmu hukum. Jadi kita itu dianggapnya mempelajari ilmu yang lain jadinya gitu. Akan tetapi persoalannya adalah gitu, fakta di lapangan gitu. Justru benar apa kata Marx bahwa ternyata hukum itu dijadikan sebagai sarana atau alat untuk menindas kelas penguasa ya. Apalagi kelas penguasa gitu terhadap rakyatnya gitu. Dan memang jelas bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya dilibatkan gitu bagi mereka-mereka yang berduit sebenarnya, yang memiliki modal gitu, yang memiliki alat produksi gitu, yaitu adalah mereka-mereka yang tergabung dalam Apindo dan juga dalam Kadin ya. Tidak ada keterlibatan daripada kelas buruh. Kalaupun misalnya ada keterlibatan dari kelas buruh, misalnya mengaku dirinya, oh ya enggak kami melibatkan serikat buruh. Saya pikir sebetulnya bukan serikat buruh yang sebenarnya serikat buruh ya, tapi saya pikir itu adalah kelompok abal-abal ya, dia mengaku dirinya sebagai serikat buruh, padahal bisa saja gitu ya. Mereka-mereka adalah orang-orang gitu yang dari kelompok pengusaha-pengusaha tadi, tapi mereka memiliki satu divisi namanya divisi perburuhan. Jadi ngomongnya buruh, tapi secara apa ya, secara sudut pandang pemikiran pembacaannya gitu ya adalah pembacaan pengusaha. Karena memang yang terjadi adalah bahwa kita hidup dalam masyarakat yang sangat kapitalistik gitu ya. Artinya bahwa gitu basis struktur yang emang ternyata adalah basis ekonomi gitu itu mendeterminasi gitu superstruktur. Nah, superstruktur salah satunya adalah hukum. Nah, di kita gitu, aturan-aturan hukum itu terutama hukum bisnis dan sebagainya, hukum ekonomi, hukum keperdataan itu sangat kapitalistik sehingga apa? Sehingga pada akhirnya gitu kacamata yang digunakan ada kacamata pengusaha, dan saya menyadari betul bahwasannya pengusahalah sebetulnya yang seringkali membicarakan terkait masalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu jadi milik pengusaha gitu. Sedangkan yang sebetulnya gitu rakyat mayoritas yang sebenarnya adalah buruh dan juga petani gitu ya, buruh, petani, mahasiswa, rakyat miskin kota gitu ya, perempuan yang tertindas gitu, nelayan dan sebagainya, yang mereka sebetulnya hidupnya pas-pasan gitu. Itu mereka tidak ini ya, maksudnya tidak dianggap gitu, dan mereka cuma ibarat sebagai pihak-pihak yang hanya sebatas patuh saja gitu ya. Nah, pembacaan seperti ini saya pikir sebetulnya tidak cukup hanya dengan pembacaan hukum normatif saja. Kalau kita hanya membaca dengan pendekatan hukum normatif saja gitu, kaku gitu ya seperti itu, seakan-akan bahwa oh berarti para orang hukum ini ketika lulusnya gitu mereka akan menjadi seorang profesional. Ya, saya pun sepakat dengan Pak Erlambang Wiratraman bahwasannya ya profesional pun juga bukan berarti tidak berpikir, ya berpikir, tapi berpikir untuk kepentingan mereka saja, bukan berpikir kepada mereka yang semestinya, siapa itu adalah masyarakat luas gitu, rakyat gitu. Dan justru itu gitu ya yang ketika misalnya justru menganggap bahwa para ahli hukum, maksudnya para pakar para orang-orang hukum ini harus profesional gitu ya, mengerjakan sesuatu gitu ya, khususnya berkaitan dengan hukum misalnya. Tapi tidak melihat dari konteks yang lebih luas lagi, yaitu masalah kemanusiaan. Nggak cukup gitu ya, maksudnya dalam arti bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu, dia itu adalah skup atau bagian yang terkecil daripada satu sistem yang lebih besar, itu adalah sistem sosial gitu ya. Karena hukum sendiri adalah norma sosial gitu. Iya baik, baik. Gitu. Terima kasih kawan Fitriadi tadi menambahkan soal bagaimana suprastruktur hukum itu adalah sangat determinasi politik ya, dan menawarkan analisis yang luas melengkapi argumen dari Mas Herlambang. Mungkin setelah ini Mas Herlambang mau menanggapi atau menambahkan, tapi sekaligus saya menyampaikan pertanyaan ini ditujukan ke Mas Herlambang di kolom komentar dari kawan Safira Aziza. Kawan Safira memiliki keluh kesah bahwa ada apa ya, ketika belajar hukum kemudian tidak mempermudah proses pembelajaran dari mentor-mentor dosen hukum yang dia dapatkan. Bagaimana kemudian menyiasati cara belajar pendekatan hukum yang objektif menurut kawan Safira, atau dalam perspektif yang lebih transformatif, yang lebih kritis itu. Bagaimana kemudian Mas Herlambang? Mungkin juga bisa menanggapi kawan Fitriadi ataupun merespon kawan Safira Aziza. Terima kasih. Kepada Mas Herlambang dipersilakan.
siapa namanya, Safira ya. Jadi saya malah khawatir saya jadi dosen yang ke-11 ini. Yang membuat Anda juga nggak nemu jawabannya. Barangkali menurut hemat saya menarik justru 10 berjumpa dengan dosen yang kemudian tidak membuat kepuasan, itu artinya itu betul. Artinya membuat Anda gelisah. Kenapa nggak bisa menemukan jawaban yang pas ya? Nah, Einstein itu, Albert Einstein, itu justru bisa berpikir lebih kritis karena bisa merawat kegelisahan. Nah, Anda sedang mendapati kegelisahan melalui 10 perjumpaan dosen, dan bisa jadi bertambah gelisah. Kalau bertambah gelisah berarti benar. Sudah benar itu maksudnya. Maksud saya begini, Anda bandingkan sebaliknya. Kalau Anda sudah nyaman, mapan, maka itu akan membunuh kreativitas Anda sendiri. Anda tidak punya imajinasi, oh saya mau cari jawaban lain lah, nggak cocok ini sama moderator begini, nggak cocok saya, misalnya begitu. Jadi dia bisa, menurut hemat saya, kalau Anda punya perbedaan pendapat, sejauh Anda masih tetap berstatus mahasiswa dan bisa berinteraksi atau mengembangkan pemikiran, itu hal yang biasa saja. Nah, mungkin yang dimaknakan oleh Safira itu ada kaitannya dengan Mas Fitriyadi tadi, bahwa belajar hukum lebih banyak belajar tentang yang sui generis ya. Di kampus atau di pendidikan hukum itu memang maksudnya sui generis itu ilmu sendiri gitu ya, yang terpisah dengan disiplin ilmu lain. Saya tidak sedang mengatakan bahwa tidak penting untuk memahami hukum dalam konteks sui generis itu. Tetap perlu, tetapi tidak cukup. Istilahnya begitu. Dia tetap perlu, tapi tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena untuk memahami realitas sosial yang demikian kompleks, maka kajian-kajian yang sifatnya doktrinal itu tidak akan pernah menjawab problem di tengah masyarakatnya. Dia hanya menjawab problem sesuai dengan rumusan masalah yang dia tentukan sendiri, yang dia batasi sendiri. Nah, bukan menjawab problem yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam pengembangan pemikiran, hukum, misalnya kalau ini bicara hukum, mohon maaf yang kebetulan di luar hukum, sebagai contoh saja, maka upaya yang sekarang ini terjadi, misalnya di dalam pendidikan, saya kaitkan dengan isu spesialisasi. Karena kalangan pendidikan hukum ini sedang fokus ke soal spesialisasi. Spesialisasi, sebagaimana dikatakan oleh Edward Said, dia bilang bahwa spesialisasi itu akan membunuh rasa nikmat dan hasrat untuk menemukan. Itu katanya Edward Said. Kenapa? Karena dia hanya melandasi penemuan-penemuan atau pemikiran-pemikirannya secara komestikal atau komestik aja, jadi karikatif gitu ya. Misalnya begini, saya ini bimbing mahasiswa ya, atau menguji skripsi atau tesis ya. Pendekatannya dikunci di doktrinal, tapi kesimpulannya bisa menyuruh BPN untuk lebih aktif di dalam menangani kasus tanah. Padahal itu bukan doktrinal gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ujian, bagaimana Anda bisa membuat kesimpulan dan saran seperti itu? Padahal nggak berhubungan dengan apa yang Anda analisis itu. Bukankah di setiap akhir skripsi, tesis, disertasi itu ada saran? Ya. Saran itu berangkatnya harus rumusan masalah yang preskriptif. Metodologinya juga harus menjawab yang preskriptif itu. Tapi keluarnya nanti menjadi saran. Nah, di Indonesia, pendidikan, hukum khususnya, yang sifatnya preskriptif itu tidak menjadi persoalan, tetapi di dalam pembuatan karya akademik, skripsi misalnya, itu harus ada kesimpulan dan saran. Lalu, bagaimana pendidikan justru banyak melahirkan peramal ya, di dalam prosesnya, karena
Dia tidak sedang memanfaatkan sains untuk memberi solusi, tapi dia justru jumping gitu dalam proses pembuatan saran itu. Nah, itu yang saya kira concern atau perhatiannya Pak Mas Fitriadi ya. Nah, catatan saya begini, balik ke soal atau isu profesionalisme itu. Tadi saya bilang bahwa hati-hati dengan istilah profesionalisme. Kampus itu orientasinya sekarang profesionalisme, karena model yang dikembangkan adalah kalau dalam bahasa Edward Said itu mereka yang bekerja jam 9 sampai jam 4, setelah itu nggak ada urusan. Itu profesionalisme. Nah, bagi Foucault itu membelenggu kaum intelektual. Kenapa? Karena apalagi kalau berjumpa dengan kekuasaan yang meminta jasa profesionalismenya, maka di manakah posisi intelektual ketika berelasi dengan kekuasaan? Ketika kekuasaan itu akan misuse of power misalnya, atau menindas, atau memproduksi hukum-hukum yang justru menyengsarakan rakyat. Di mana posisi intelektual? Apakah Anda akan bertahan dengan mengatakan intelektual profesional di dalam kekuasaan itu, ataukah Anda pergi menanggalkan itu dan pergi ke komunitas untuk memberi upaya penguatan atas proses-proses yang akan terjadi penindasannya? Nah, dalam situasi demikian itu tidak ada istilah netralitas, tidak ada istilah objektivitas. Ya. Semua kalangan intelektual bekerja dengan problem yang dia harus dituntut keberpihakannya. Ya, keberpihakannya itu akan diuji di mana dia akan menempatkan posisi. Karena intelektual yang tahu itu sebuah kebenaran, kemudian dia memilih diam, maka dia tidak ubahnya seperti melanggengkan proses-proses penindasan, dan dia adalah penindas. Jadi kalau hari ini misalnya saya tidak bilang intelektual itu, saya sependapat dengan Revo ya, intelektual itu orang kampus, tidak. Intelektual itu bisa penyair, bisa seniman, bisa aktivis, bisa organisasi non pemerintah, atau siapa saja. Bahkan Gramsci bilang intelektual itu siapa saja, tapi tidak semua berfungsi intelektual. Kira-kira gitu katanya Gramsci ya. Nah, tidak ada netralitas, tidak ada objektivitas. Semua soal keberpihakan. Objektifikasi itu saintis, ya, sains. Jadi kalau Anda berdebat, arguing something, berdebat, ya berdebat isi. Bukan berdebat gelar, bukan berdebat bungkus, bukan berdebat latar belakang, argumentum ad hominem, bukan. Berdebat isi. Itu itulah diskurs atau pertukaran pikiran ya, yang harus ada. Nah, tapi hari ini kita dituntut berbincang soal keberpihakan. Di mana posisi Anda ketika Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau Anda diam, padahal Anda tahu itu menindas rakyat, maka tak ubahnya intelektual itu bagian dari penindasan itu sendiri. Nah, itu bukan saya yang bilang ya. Itu Said yang bilang, yang mengatakan bahwa intelektual nggak boleh diam. Dia harus melakukan sesuatu, entah model Pak Widodo yang ada di Mandalika, entah mungkin model orang yang bicara kritis di narasinya Mata Najwa misalnya, atau orang yang terlibat dalam proses pendidikan publik, atau apa saja. Peran-peran itu bisa juga bergabung dengan mahasiswa dalam pergerakan. Itu semua punya kontribusi di dalam memastikan bekerjanya intelektual yang tidak sekedar profesional atau tidak sekedar tradisional, menurut Gramsci. Ya, terima kasih kawan Safira, demikian tadi tanggapan dari Mas Dirlambang. Nah, saya menambahkan
kita sampai jam 5 kan kawan, jadi ada sekitar 15 menit. Tadi ada titik temu sebenarnya antara kawan Revo ketika menghadapi konsolidasi yang ditindas. Ada sebuah satir bagaimana kemudian merebut kekuasaan negara ketika merebut kampus saja tidak bisa gitu. Mas Herlambang kemudian tadi menekankan ada birokratisasi terhadap relasi kerja dan termasuk kemudian posisi akademisi di internal kampus sendiri. Nah, saya pengen bertanya kepada kedua pemantik, apakah ada imajinasi alternatif terhadap kelembagaan kampus itu sendiri? Misalnya apakah dalam konteks PTNB misalkan ada titik temu pasar dan negara dan sivitas akademika dalam model MBA itu, yang dalam beberapa kasus dianggap tidak demokratis, atau dalam banyak negara misalkan mekanisme komite di level fakultas yang berisi serikat dosen dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Herlambang dan kawan Revo sendiri, apakah ada imajinasi terhadap pengorganisasian di dalam konteks kampus yang tentu juga akan punya relasi solidaritas keluar ini? Mungkin dari Mas Herlambang dulu. Baik, ini tantangan ya dari pertanyaannya moderator. Imajinasi saya sangat sederhana, tidak sebesar Revo mungkin yang punya imajinasi demokrasi dan seterusnya, tidak. Saya sadar betul saya hanya seorang dosen, PNS pula, kadang lupa saya kalau PNS. Jadi saya bicara bagaimana memberi perspektif kritis bahwa kita hidup di kalangan institusi akademik. Itu sebabnya peran-peran yang dilakukan memang mengorganisir, ya, mengorganisir orang-orang yang punya keyakinan sama, atau orang-orang yang diajak untuk memiliki satu perspektif perubahan menuju perubahan yang menampilkan dunia pendidikan tinggi untuk mendorong perubahan-perubahan lebih baik. Maka terlibatlah misalnya saya mencoba bersama teman-teman akademisi Serikat Pengajar HAM. Jadi saya ikut mendirikan Serikat Pengajar HAM dan sekarang menjadi gede ya organisasinya. Terdiri dari berbagai kampus yang mengurusi hak asasi manusia, dan itu luar biasa menurut saya, perkembangannya sangat luar biasa, bahkan sekarang sudah mengimbangkan antara gerakan dengan akademik, artinya dia terbit jurnal, konferensi internasional, membangun perspektif kritis terhadap hak asasi manusia, sering kerja sama CRCS atau jaringan-jaringan hak asasi manusia di penjuru tanah air ataupun internasional. Kemudian belakangan mulai 2017 kita tersadarkan bahwa ada problem kebebasan akademik. Maka kita mendorong bersama-sama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Artinya tidak hanya pengajar HAM. Isinya ada orang teknik, orang insinyur pertanian, ada orang medis, kedokteran, ada ahli kesehatan publik, orang hukum, politik, sosial campur di situ. Orang sejarah, kebetulan pendirinya Mas Abdul Wahid dari Departemen Sejarah UGM, itu terlibat dalam mendirikan itu. Jadi akhirnya terbentuklah organisasi KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, yang sekarang menurut hemat saya semakin bergerak lebih maju untuk mendorong prinsip-prinsip kebebasan akademik. Tentu tidak sedrastis yang dibayangkan, tetapi dia bisa menopang pergerakan-pergerakan yang ada. Misalnya, dalam konteks 2019 ataupun konteks hari-hari ini dalam soal cipta kerja, kami mendorong aliansi untuk mengerjakan kuliah bersama rakyat, yang merupakan tradisi di tahun ketiga. Dulu kami membuat kuliahnya di lokasi yang dihancurkan oleh PT Semen Indonesia. Jadi kita bikin kuliahnya persis di bawahnya alat eskavasi atau alat beratnya PT Semen Indonesia, dan kita kuliah di situ dengan argumen bahwa disinilah kita harus bicara penyelamatan Gunung Kars Purba.
yang menghidupi bagi penduduk-penduduk di Kendeng. Jadi itu peran-peran yang tentu bukan saya sendiri, itu peran banyak pihak. Makanya berjaringan menjadi penting untuk perubahan itu. Tidak ujuk-ujuk kita mau langsung mengganti Dirjen Dikti orang UGM ya. Tidak begitu, tidak mungkin juga, tidak ada kapasitas karena 32 tahun itu legasinya sudah 20 tahun. Ya, 32 tahun rezim otoritarian militer Soeharto, legasinya atau warisannya itu sampai tahun ke-20 kita ini sekarang ini itu masih terasa. Jadi proses-proses membangun komitmen itu harus tetap diperkuat, didorong, terus kemudian ditransformasi ke dalam problem-problem sosial kemasyarakatan. Karena itu saya akhirnya berkesempatan berjumpa dengan teman-teman di Urut Sewu. Kenapa harus jauh-jauh ke Erlangga? Bukankah di sekitar Urut Sewu ada banyak kampus? Harus mencari dukungan untuk argumen menopang pendapat hukum. Kenapa harus jauh-jauh ke Surabaya? Padahal di sekitar Urut Sewu kan ada kampus ya, termasuk kampusnya yang menyelenggarakan di sini. Nah, kenapa juga urusan Kendeng kok sampai ke Surabaya, ke Jember? Kenapa kok tidak kampus-kampus di Jawa Tengah? Nah, ini pertanyaan moderator yang akhirnya menghubungkan matinya kampus karena kebebasannya sendiri telah dihentikan. Nah, saya mau akhiri catatan dengan bilang bahwa di tengah menguatnya otoritarianisme di Indonesia, hari-hari ini, terlebih di masa pandemi COVID, semakin menguat dan tulisan otoritarianisme semakin banyak, maka rezim otoritarianisme itu menyisakan dua jenis intelektual di kekuasaan. Yang pertama adalah intelektual kelas kambing, yang itu 4x4 sama dengan 20 karena kekuasaan. Ya, dia ngomongnya ngelantur nggak karuan, pokoknya yes man apa kata kekuasaan. Tapi ada juga menyisakan intelektual model yang kedua, yakni intelektual kelas tukang, ya, atau intelektual tukang, yang itu adalah maknanya intelektual tradisional atau profesionalisme ala yang disebutkan Edward Said. Kenapa? Karena dia melayani berbasis profesional itu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, maka saya masih ingat kabarnya Mas Koni ya, ini almarhum itu punya kontribusi tentang jalan ketiga. Nah, menurut hemat saya perlu didiskusikan terus jalan ketiga intelektual ini. Jalan ketiga itu punya prasyarat memang. Prasyaratnya adalah sejauh mana komunikasi itu terjadi. Representasi politik dan gagasan itu terrepresentasi dalam kebijakan-kebijakan. Kalau tidak, saya kira dia tidak akan pernah menjadi jalan ketiga. Itu catatan saya soal intelektual di pusaran Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, ini di kolom komentar sebelum ke kawan Revo, ini sekalian karena ditujukan ke Mas Dirlambang. Dari kawan Mahendra, pertanyaannya, apakah kemudian kelas pekerja itu mampu mengontrol kampus? Jika bisa, dalam bentuk apa atau cara apa? Atau jika pun tidak bisa, apakah harus melalui pemerintahan dulu yang kemudian dikontrol oleh kelas pekerja? Ini pertanyaan terakhir di sesi ini, sekaligus karena ini kepada Mas Dirlambang, sekalian nanti sebelum kawan Revo. Monggo Mas Dirlambang. Bukan barang hal atau hal yang sederhana ya, dalam konteks Indonesia yang kampusnya telah terstrukturasi secara feodal begitu. Upaya untuk membangun kampus yang memberi upaya atau pembebasan itu bukan tidak mungkin. Bahkan kampus itu hanya sebuah ruangan, institusi, di mana ketika ruang itu
tersedia dan memungkinkan jalan bagi working class atau kelas pekerja, maka bisa juga tergantikan. Tetapi kalau tidak, kenapa tidak membangun kampus yang memberi jawaban atas kebutuhan kelas pekerja? Maksud saya adalah orientasinya bukan sebatas pada bagaimana mengalihkan posisinya, ya misalnya UGM yang dikenal sebagai Universitas Rakyat gitu ya, kemudian mau diganti, ya kalau nggak mungkin alternatifnya kan harus membangun sendiri. Dulu di tahun 2002 cara men-challenge dunia elitisme atau men-challenge kelas pengetahuan yang dijadikan alat menindas itu, kebetulan kita membuat namanya URM, Universitas Rakyat Miskin. Rektornya nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah. Dia dari buruh tani yang sedang memperjuangkan hak atas tanah. Mbah Musinem namanya. Kebetulan beliaunya baru saja meninggal dari Banyuwangi. Di film Prahara Tanah Bongkoran ada dia. Jadi kita ingin memperlihatkan bahwa ruang itu bisa diciptakan, ruang bisa dikembangkan, ditransformasi, tidak dalam bentuk yang sekat-sekat birokrasi yang sudah mengeras itu, tapi kita bisa membuat upaya pembebasan-pembebasan yang sifatnya justru bisa membangun perspektif yang ruangnya itu bisa kita desain sendiri. KBR adalah salah satu contoh pemanfaatan ruang itu. KBR itu kuliah bersama rakyat, yang linknya sudah saya cantumkan di sini. Jadi KBR itu sudah berlangsung 3 tahun. KBR pertama itu kuliahnya di lokasi konflik. Tahun kedua itu rakyatnya yang mengisi acara di kampus, kuliah-kuliah di kampus. Jadi Gunretno atau korban-korban yang mengisi di kampus. Dan tahun ketiga karena pandemi kita memanfaatkan medium online. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jawaban atas apakah working class itu bisa mengisi atau mengembangkan institusi kampus, ya saya kira bisa saja sejauh kekuatan itu bekerja dengan efektif untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu jawaban saya. Terima kasih Mas Herlambang. Saya alihkan ke kawan Revo. Ketika tadi berbicara tentang horizontalisme dalam konteks luas, sekaligus keresahan bersama tentang penindasan di kampus, bagaimana kemudian horizontalisme ini diterapkan dalam kampus dan secara spesifik tentu juga bagaimana kemudian Civitas Akademika dapat mengorganisir massa yang tidak hanya dosen, mahasiswa termasuk pekerja, buruh akademik, dan outsourcing lainnya. Mungkin kawan Revo bisa memberikan pendapatnya itu. Horizontalisme dalam bentuk kampus dan organisir massa Civitas Akademika. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi, pertama pada prinsipnya yang kita harus bayangkan secara bersama-sama adalah pikir kampus sebagai ruang di mana sejauh ini secara fakta objektif menunjukkan bahwa kampuslah sumber daya rezim ini berat mengerjakan banyak hal, dan yang mengerjakan adalah manusia-manusia yang banyak hidup di ruang yang bernama kampus itu. Begitu. Itu satu hal. Itu kita tahu bahwa seringkali kampus-kampus besar digeruduk oleh masyarakat. Kita pernah tahu di UGM digeruduk oleh masyarakat Kendeng, digeruduk oleh petani di Kulon Progo, misalnya. petani Kulon pesisir PPLP, begitu. Itu dua hal yang kita tahu pernah terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa sejauh ini horizontalisme sipil di kampus masih sangat jauh dari harapan-harapan besar kita secara bersama-sama. Masih terjadi belum munculnya sifat solidaritas yang lebih luas begitu. Tapi kemudian
ada sebenarnya serta harapan yang besar, saya pikir pasca reformasi di korupsi, gerakan atas perjuangan-perjuangan ini timbul dan banyak sekali kemudian disambut oleh individu-individu secara lebih luas di wilayah kampus. Inilah yang saya bilang bahwa horizontalisme, horizontalisme itu sangat sekali memungkinkan untuk terjadi. Kenapa saya kira memungkinkan? Sambil kita kekuasaan yang maha kuat dengan mekanisme negara yang sangat kuat ini cuma bisa dilawan kemudian dilakukan dengan apa? Dengan satu adalah memperluas lagi solidaritas horizontal di wilayah-wilayah, dalam hal ini adalah kampus. Kenapa? Karena disinilah ruang yang kupikir harus ada satu alternatif atas kajian-kajian baru, kajian-kajian yang memungkinkan bagaimana kemudian demokrasi langsung itu jadi gapai. Salah satu ruang yang paling memungkinkan untuk melakukan kajian-kajian itu adalah kawan-kawan akademik, kawan-kawan mahasiswa dan dosen. Dan kedua, memungkinkan pula kemudian ini menjadi satu kawanan di mana kemudian bila kajian-kajian akademis sejauh ini misalnya menjadi sara bagi oligark, berdirinya bandara, kemudian harus ujung gigi untuk menunjukkan rasa solidaritas horizontalnya atas kepentingan kerja, petani kecil, nelayan yang dimiskinkan. Saya kira itu menjadi sangat penting kiranya. Hal itu tidak akan bisa terjadi bila kemudian gerakan upaya untuk membangun solidaritas horizontal itu tidak dikerjakan di kampus. Saya kira hal yang paling memungkinkan hari ini yang kita kerjakan secara bersama-sama adalah sambil terus membayangkan demokrasi langsung itu terjadi. Hal itu tidak bisa dilakukan secara ujuk-ujuk, bukan? Dia bukan suatu karunia Tuhan yang kita minta sekarang dan besok bisa tercipta begitu. Dia adalah satu proses kerja-kerja panjang, dan kerja-kerja panjang itu dengan melibatkan individu-individu kampus, di ruang bernama kampus itu untuk melakukan itu. Pertanyaan adalah teritorial kemudian saling mengambil dari intelektual kampus. Hari ini saatnya intelektual kampus untuk bergabung bersama-sama membayangkan demokrasi langsung sebagai satu konsep minimal. Kalaupun dia belum berani untuk turun ke jalan, minimalnya mereka menjadi bagian daripada melakukan kerja-kerja intelektual dengan kapasitasnya di wilayah intelektual misalnya dalam melakukan kerja-kerja itu. Hal itu gue pikir penting sekali. Dengan demikian kemudian hal-hal yang telah terjadi di masyarakat tersambut gayung dengan apa ruang-ruang yang terjadi di ruang-ruang masyarakat secara umum pun disambut oleh masyarakat dalam ruang akademik. Karena aku pikir kampus adalah satu ruang yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk melakukan proses bernama desentralisasi itu. Sejauh ini kan kampus sering meminta untuk melakukan otonom begitu kan. Tapi aku pikir bila kemudian mereka berada di ruang bernama kampus, berhentilah di situ. Kerap kali mereka berhenti di situ. Tidak ada kita melihat satu kampus yang secara vulgar misalnya menolak omnibus law. Tidak ada satupun kampus. Kita hanya mengetahui individu-individu dari dosen, dari mahasiswa, itu yang terjadi kan. Tapi kemudian sebagai kampus kita tidak pernah melihat kampus yang benar-benar lahir dari rahim masyarakat yang terpinggirkan ini. Nah, itu saya kira baik untuk mewujudkan demokrasi langsung itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan Revo atas tanggapannya. Ini tepat jam 5, jadi untuk sesi terakhir ini saya memberikan kesempatan kepada kedua pemangku untuk memberikan closing statement. Singkat mungkin 1-2 menit. Yang pertama ke kawan Revo, dipersilakan. Silakan kawan Revo untuk memberikan closing statement singkat 1-2 menit. Oke, statement saya adalah bahwa kita sekarang diskusi ini telah menunjukkan sebenarnya sama-sama bahwa demokrasi keterwakilan telah melecehkan makna dari pada demokrasi yang seharusnya dia berujung pada kepentingan rakyat secara bersama-sama. Dan saya pikir masih tidak berhenti pada hal ini saja. Bukan kemudian ini hanya sekedar melakukan proses respon atas masalah-masalah omnibus law begitu. Dia hanya rangkaian besar, rangkaian kecil dari sekian banyak masalah problem yang lebih besar.
yaitu soal keterwakilan, demokrasi keterwakilan sendiri. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama? Mari kita bayangkan satu konsepsi yang lebih luas lagi. Mari melakukan itu. Dipikir melakukan satu konsepsi yang bisa jadi dia tidak akan terwujud di zamannya, gitu. Tapi dia menjadi satu spirit bagi generasi-generasi yang akan datang. Bilapun konsep atas demokrasi langsung ini tidak bisa kita wujudkan di hari ini, minimal-minimalnya kita bisa membayangkan satu mekanisme hidup yang lebih baik, yang bisa jadi dia akan terwujud dalam 100, 200, 300 tahun yang akan datang. Itu pun kita tidak bisa menjamin itu. Tapi minimal-minimalnya kita harus memulai dari sini, memulai membangun wacana tandingan atas bernegara yang makin fasis dan tidak berkeadilan ini. Terima kasih. Terima kasih kawan Revo. Selanjutnya untuk closing statement kepada Mas Herlambang, dipersilakan. Menyimak perkembangan terakhir ketika mahasiswa begitu banyak terlibat turun jalan, begitu juga akademisi bersolidaritas di 100 kampus lebih hari-hari ini, saya yakin proses-proses yang terjadi itu adalah pertama, ini adalah bagian dari proses pencerdasan publik. Proses pencerdasan publik ini merupakan elemen penting kebangkitan politik kaum muda Indonesia yang barangkali buahnya bukan 1-2 tahun, bisa jadi generasi masa depan yang akan lebih berani untuk membawa perubahan lebih baik di negeri ini. Dan itu sebabnya saya optimis dengan situasi yang ada, sekalipun hari ini pertarungan itu menjadi kian tak mudah. Kenapa? Karena memang oligarki begitu kuat mencengkeram di dalam ekonomi politik hukum Indonesia. Yang kedua, bahwa representasi gerakan mahasiswa, publik, termasuk akademisinya yang sekarang ini terjadi, sesungguhnya merefleksikan juga bagian penting masih ada kekuatan yang bekerja memastikan bahwa kampus sebagai benteng kebebasan atau bastion libertatis. Sebagai benteng kebebasan, maka dia akan terus mengolah dan sekaligus mengasah kepekaan atas realitas sosial sebagai bentuk pencarian kebenaran dan sekaligus membela kebenaran. Mudah-mudahan dua hal ini menjadi bagian penting sebagai investasi dalam bentuk yang lebih transformatif untuk masa depan Indonesia lebih baik. Terima kasih kepada Mas Herlambang dan kawan Revo. Ini kan tadi diskusi kita untuk sosial hari ini mengenai topik serangan intelektual terhadap Omnibus Law atau Ciptaker. Ada benang merah yang kita temukan bahwa isu Omnibus Law Ciptaker hanya bagian kecil dari masalah struktural soal tunjangan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan tentu degradasi ekologi termasuk ruang-ruang demokrasi yang kemudian terancam. Ketika kemudian intelektual kampus tunduk pada negara dan bahkan korporasi, ada tantangan solidaritas yang harus kita bentuk untuk membuat alternatif tidak hanya di level wacana tapi mengorganisir massa itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan dari kawan Revo bagaimana relasi gerakan bersama itu menjadi sangat penting dan bagaimana kemudian Mas Herlambang menuntut soal demokratisasi, otonomi, kemerdekaan, sivitas akademika, dan keperpihakannya terhadap kaum-kaum marginal. Demikian tadi diskusi sore pada hari ini. Saya mewakili awak MAP Corner, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tidak ada kesimpulan diskusi pada sore hari ini karena perjuangan alternatif gagasan akan terus kita rawat. Terima kasih sudah memilih untuk terlibat dan berpolemik pada sore hari ini. Jangan lupa kunjungi sosmed MAP Corner dan nantikan diskusi kita selanjutnya setiap hari Selasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Herlambang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Herlambang, Bung Revo, dan kawan-kawan semua.